Orang penting di produksi itu salah satunya mandor ya, atau pengawas produksi ya, atau manajer produksi, atau bahasanya apalah, pengawas produksi. Kita nggak bisa jahit, nggak bisa bikin pola, ini salah satunya. Kita percayakan kepada mandor atau pengawas produksi. Terus sampel maker juga harus ada ya, kalau bisa diusahain ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat jumpa kembali di video saya kali ini. Hari ini kita akan membahas lanjutan video yang kemarin ya. Setelah kita membahas bagaimana cara memulai bisnis konveksi, yang pertama tuh kita jadi supplier order. Terus yang keduanya kita jadi vendor ya, jadi vendor konveksi. Oke, sekarang pembahasan di nomor 3. Nomor 3, kita akan jadi supplier plus vendor ya. Jadi untuk yang nomor 3 itu sebenarnya gabungan dari nomor 1, gimana kita nyari jadi supplier order, terus nomor 2 gimana kita jadi vendor konveksi. Jadi sebenarnya ini langkah 1 dan langkah 2 dikombin jadi ada di video sekarang ya, nomor 3. Apa saja yang diperlukan untuk jadi supplier plus vendor konveksi sendiri ya, intinya. Yang poin pertama ya, poin pertama tetap kita harus bisa jadi marketing ya. Yang pertama kita jadi marketing, nyari order untuk konveksi kita sendiri soalnya. Seperti di pembahasan video sebelumnya, banyak cara ya. Ini kemarin kita kasih 3 untuk caranya ya. Sebagian, sebenarnya masih banyak ya caranya. Terus di video sebelumnya kita ngasih untuk cara untuk mencari ordernya itu salah satunya dengan dari online ya, dari online, bisa dari internet kita nyarinya, bisa dari marketplace juga, bisa nyari toko-toko online yang membutuhkan jasa konveksi ya. Terus komunitas juga, sama proposal ya. Proposal masuknya ke instansi, sekolah, pengajuan dan sebagainya ya. Ini untuk cara saja ya, sebagian cara kita nyari, salah satunya kita untuk cara nyari order di konveksi kita sendiri ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita otomatis perlu modal juga ya. Ini untuk soalnya ini untuk konveksi kita sendiri ya. Untuk modal apa saja yang diperlukan, untuk apa sih modal tuh? Yang prioritas tuh biasanya otomatis untuk pengadaan mesin ya, mesin dan alat-alat menjahit ya, alat-alat. Ini modal budget atau modal awal ya, budget atau modal. Yang saja yang dibutuhkan, pertama kita siapkan budget untuk membeli mesin dan alat-alat perlengkapan lainnya ya. Kedua, otomatis bahan baku ya, bahan baku plus aksesoris ya. Yang ketiga, spare untuk gaji karyawan ya. Gaji karyawan, mau tukang jahit, terus karyawan harian yang support kerjaan kita, ini mesti ready ya. Terus yang selanjutnya untuk sewa tempat juga, kalau emang kita masih kontrak ya, sewa tempat ya.
sewa tempat, syukur-syukur kita sudah ada tempatnya gitu kan, sewa tempat. Terus yang selanjutnya tuh otomatis listrik dan sebagainya ya, listrik dan sarana pendukung lainnya ya. Listrik pada lain terus banyak ya. Ini yang dimaksud dengan budgeting ya, untuk budget untuk modal pertama ya. Terus yang dibutuhkan selanjutnya ilmu tentang alur produksi ya, tentang alur produksi konveksi ya. Ilmu tentang alur produksi karena ini mesti kita kuasai ya, karena kadang kala kalau emang si pemilik konveksinya nggak ngerti, kurang paham, kalau ini tidak dikuasai bisa jadi ini sering kejadian tuh kadang di ini juga sama karyawan ya, dibohongin, dibodoh-bodohin sama karyawan. Ada juga tipikal yang kayak gitu. Ini untuk kadang kejadiannya ada juga yang kayak gitu ya. Kalau mereka emang tidak mengetahui alur produksi, misalnya target nih baju berapa hari, biasanya kalau normalnya di konveksi A misalnya 4 hari, ternyata di kita 7 hari, otomatis 2 hari 3 hari kita ada budget yang lain ya, ada pengeluaran yang lain ya. Kayak gitu. Makanya ini ilmu tentang alur produksi harus mengerti juga ya. Terus nomor 2 skill ya, skill tentang pola, tentang jahit juga. Si pemilik konveksi itu kalau bisa ya mesti memiliki skill ini ya, skill bikin polanya, terus skill menjahitnya. Tapi gimana kalau kita misalkan kita kan dari nol nih, nggak bisa jahit atau gimana gitu, nggak bisa jahit atau bikin pola. Oke, ini sambutannya ada di poin selanjutnya ya. Karena kita tidak bisa jahit bukan berarti kita bisnisnya bisa berhenti di sana, tidak, karena ini ada lagi opsi ya, yaitu di sini kita bahasnya ya, di tata kelola karyawan ya. Maksudnya gimana kalau kita tidak bisa jahit, tidak bisa ngurusin produksi, yang penting kita gaji orang yang bisa kita percaya ya. Orang penting di produksi itu salah satunya mandor ya, atau pengawas produksi ya, atau manajer produksi, atau bahasanya apalah, pengawas produksi. Kita nggak bisa jahit, nggak bisa bikin pola, ini salah satunya. Kita percayakan kepada mandor atau pengawas produksi. Terus sampel maker juga harus ada ya, kalau bisa diusahain ada sampel maker tuh yang bikin sampel, yang bikin sampel-sampel buat ACC ke klien. Bisa jadi ini juga merangkap jadi tukang pola biasanya. Ada sampel maker, ada tukang pola juga sebenarnya. Kalaupun harus ini digabung ya, nyarinya yang bisa dua-duanya gitu. Terus cari tukang jahit. Di sini supplier atau vendor konveksi itu harus bisa ya, karena di sini statusnya dia tuh buka konveksi ya, jadi harus bisa nyari tukang jahit sesuai kebutuhan dengan si konveksi kita itu sendiri ya. Nah, kita mau bikin konveksi kaos, otomatis nyarinya yang tukang kaos gitu ya. Kalaupun kita mau dispesialisasikan konveksinya konveksi kaos, kalau general misalkan mau bisa masuk konveksi kaos, kemeja, celana, nah ini kalau bisa nyarinya yang bisa multifungsi, walaupun memang agak susah gitu nyari skill tukang jahitnya ya. Terus harus bisa juga nyari, kalau emang kita skalanya udah gede si tempat konveksinya udah gede, kita mesti cari yang buat hariannya juga ya, buat tim support, kayak running, buat transportasi, buat yang belanja kain, buat yang support bantu kesana kesini, ini perlu sekali ya. Tapi ini catatan, harus konveksinya harus sudah mulai
eh, udah gede ya, konveksinya udah kelas di atas karyawan 8 10 orang, tukang jahitnya ini pasti perlu ini. Terus yang ngatur finansial juga harus ada karyawan, yang ngatur keuangan juga ada. Kalau ini emang skalanya udah gede ya. Oke, kalau belum gede gimana? Ya ini otomatis ada di sini ya. Kita juga harus ngerti masalah ilmu finansialnya juga ya. Bagaimana cara tempat usaha kita sehat ya. Sehat dalam artian gimana? Dalam artian cash flow kita ya. Cash flow si konveksi itu tetap sehat. Input outputnya order masuk, terus barang beres, barang yang udah dibayar sama klien itu harus tercatat ya. Ini krusial sekali. Krusial sekali. Di sini kan kita mesti beli kain, terus beli benang, gaji karyawan, intinya gitu. Ada di sini. Kita harus bisa memanage ini. Paling di setiap perusahaan ini pasti pemilik owner tuh harus menguasai ini. Kalau tidak menguasai ini ya gimana mau sehat, kita aja kan nggak ngerti selaku yang ngeluarin modal berapa gitu kan, terus untuk gaji karyawan berapa, ini yang mesti paham gitu kan, untuk sisi finansialnya juga ya. Oke, yang terakhir kita mesti yang selanjutnya bisa membaca konsumen atau klien yang ngasih order ya. Ini wajib sekali pemilik owner tuh harus mengetahui, bisa membaca situasi kapan klien atau konsumen order tuh bisa membacanya ya. Ini yang disarankan tuh sama klien kita mesti buat perjanjian kerja ya. Perjanjian kerja di mana di sana bisa mencakup bahan baku, terus kapan ordernya bisa dikerjakan berapa minggu, masalah waktu ya, waktunya kita perjanjiannya berapa hari berapa minggu, terus speknya tentunya ya, spek dari jahitannya kayak gimana. Nah, yang terpenting ini masalah ini untuk si klien tuh masalah pembayaran. Jika kewajiban kita sudah terpenuhi, misalkan dengan tenggang waktu 2 minggu kita sudah menyelesaikan pekerjaan, otomatis hak kita adalah pembayaran dari mereka. Nah ini si pemilik, si owner kompleks itu harus bisa nge-push ini paymentnya, karena kewajiban kita kerjaan 2 minggu, dalam perjanjian 2 minggu harus beres, kita clear, oke, 2 minggu. Nah ini harus cepat-cepat kita. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah setia nonton video tentang sharing saya ya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, jangan lupa dibagikan ke teman-temannya. Insya Allah ilmu ini bermanfaat buat semua. Sehat selalu buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.